Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1765 chapter 1765 Yalis Power. Tanggulin juga bergerak pada saat itu juga. Dia maju selangkah. Matanya terfokus secara dramatis sementara cahaya tombak naga emas berubah menjadi emas murni. Dia dengan cepat mendorongnya ke arah Black Monarch di depannya. Raja Hitam memiliki ekspresi serius. Meskipun Tanggulin tidak diperkuat oleh arai besar Dewa Darah kali ini, dia jelas bisa merasakan bahwa pria di depannya jauh lebih menakutkan. Tidak hanya dia lebih kuat dari sebelumnya, yang lebih penting, tombak di tangannya bahkan lebih menakutkan juga. Siluet Black Monarch bergeser antara ilusi dan kenyataan. Dia mengayunkan tangan kanannya dan mengarahkan jarinya ke tombak naga emas. Sisik sehitam tinta menutupi lengannya dan memberikan cakar tajam pada tangannya secara instan. Dentang, ada suara tajam saat tombak naga emas menghantamnya. Sisik hitam di tangannya berubah menjadi putih dan jatuh. Kaisar Hitam mendengus dingin. Dia telah membatasi Devor Golden Dragon Spear ke area sekecil mungkin, tapi itu masih merupakan sensasi yang sangat tidak nyaman baginya. Dia menginjak kakinya di lantai dan memunculkan pusaran hitam raksasa di tanah. Dia merobek celah pada perisai pelindung yang dibuat oleh Yali. Cahaya hitam mengambil bentuk tentakel besar yang tak terhitung jumlahnya yang mencapai Tanggulin. Tanaman merambat biru besar menjulur dari tubuh Tanggulin dengan suara melolong dan terjalin dengan tentakel hitam. Tanaman merambat dan tentakel saling menarik dan menarik. Sudut bibir Black Monarch melengkung menjadi seringai. Kekuatan melahap yang mengerikan meledak dari Darkness Tentacles. Tanggulin segera merasakan bahwa esensinya dengan cepat dimakan dan ditarik oleh Raja Hitam termasuk kekuatan jiwa dan energi kehidupannya. Di antara Feng Hao Douluo Abisal peringkat Raja, Raja Hitam terkenal karena kemampuannya untuk melahap. Ini juga alasan mengapa dia dikirim oleh Raja Petapa Abisal pertama untuk berurusan dengan Tanggulin. Di hadapannya, tidak mudah bagi Tanggulin untuk melahap energi luar biasa. Saat itu, seringai Black Monarch langsung membeku. Ini karena sinar listrik 7 warna telah muncul di Blue Silver Emperor Venus ketika dia mulai melahap kekuatan Tanggulin. Ketika sinar listrik ditarik dan dimakan oleh Black Monarch, dia berteriak kesakitan. Dia dengan cepat jatuh ke belakang sementara seluruh tubuhnya terikat oleh sinar itu. Itu semua terjadi dalam waktu yang singkat. Faktanya, bahkan Kaisar Hantu belum memahami apa yang terjadi. Raja Hitam sudah kewalahan. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Tanggulin terus-menerus terlibat dalam pemurnian surgawi yang melelahkan untuk jangka waktu yang lama. Dia telah melahap banyak petir bencana selama proses tersebut. Sambaran petir yang diubah oleh bencana elemen adalah Murka Plane. Itu adalah bentuk kekuatan planar paling murni di benua Douluo, diisi dengan sambaran petir yang merusak dan eksplosif. Itu juga musuh utama dari semua kejahatan. Selain itu, ada juga tambahan dari Thunder Celap Netherfin yang melepaskan pencahayaan yang sangat kuat dan mematikan juga. Akibatnya, alih-alih melahap kekuatan Tanggulin, Raja Hitam dipadamkan. Sementara mereka terlibat dalam pertempuran mereka, anggota kelompok lainnya juga diduduki. Roh Kudus Douluo Yali terganggu setelah melepaskan perisai pelindung. Ini karena formasi manusia di medan perang utama akan segera rusak. Ya, kombinasi 70.000 tentara dan penambahan banyak senjata jiwa kelas atas akan rusak satu saat setelah kontak awal. Alasannya sederhana, ada terlalu banyak Feng Hao Douluo di legiun pihak lawan. Selain Raja Hitam, Kaisar Dunia Bawah, dan Kaisar Hantu, petarung lainnya yang mengendarai lusinan kumbang hitam raksasa juga merupakan Feng Hao Douluo. Mayoritas adalah Feng Hao Douluo dari kultus Roh Kudus. Master jiwa jahat sangat terampil dalam pembantaian massal. Mereka melancarkan serangan mendadak pada manusia sekaligus dengan menyelam ke medan perang dari berbagai arah. Kumbang raksasa tidak dibuat untuk diserang, tetapi mereka sangat tahan lama. Mereka sangat kuat sehingga ledakan dari amunisi jiwa tetap peringkat 6 hanya menghentikan mereka sesaat. Makhluk abisal ini dikenal sebagai Guardian Longhorn Beetles. Mereka adalah makhluk dengan pertahanan terkuat dari semua makhluk abisal dan hidup di tingkat ke-10 setelah klan Permaisuri Hitam. Kemampuan ofensif The Guardian Longhorn Beetles tidak mengesankan, tetapi mereka bisa terbang dengan cepat dan daya tahan mereka sangat mencengangkan. Akibatnya, mereka selalu menjadi kekuatan tempur utama Legiun Abisal meski jumlahnya banyak. Mereka digunakan untuk melindungi makhluk Abisal elit. Tetua klan Guardian Longhorn Beetle dikenal sebagai Kaisar Raja Kumbang Longhorn.
Itu adalah tunggangan Abyssal Sage King. Orang bisa dengan mudah membayangkan pamor klan ini di Abyssal Plane. Pada saat itu, beberapa lusin kumbang penjaga Longhorn membentuk perisai besar di langit dan memblokir sebagian besar serangan. Ini telah memberikan kekuatan kultus Roh Kudus kesempatan untuk menembus pasukan manusia. The Darkness Bell dan Darkness Phoenix, yang pernah ditemui Tang Wulin sebelumnya, hadir. Mereka memimpin sekelompok pembangkit tenaga kultus Roh Kudus untuk terbang dengan cepat. Tujuan mereka bukanlah untuk membantai orang, tetapi untuk menghancurkan senjata pertahanan jiwa berskala besar itu. Dalam waktu singkat ketika Tang Wulin dan orang-orangnya bertempur, senjata pertahanan jiwa di dua puncak gunung semuanya hancur. Berapa lama tentara federal bertahan tanpa persenjataan sisik besar yang memadai? Alhasil, Yali langsung berbalik dan pergi setelah menyadari ada yang tidak beres. Dia adalah kandidat terbaik untuk melawan kultus Roh Kudus. Cincin jiwa ke-8-nya menjadi menyala dan kemudian cincin ke-9-nya juga. Nyanyian mantra suci mengelilingi tubuh Roh Kudus Douluo. Dia perlahan melayang ke udara. Pada saat itu, bahkan Feng Hao Douluo seperti kaisar hantu tidak berani menatap lurus ke arahnya. Oh tidak, kaisar hantu menyadari bahwa ada sesuatu yang salah sekaligus. Dia ingin menghentikannya, namun dia bertemu dengan sepasang tinju yang sangat besar. Itu adalah Cloud Vortex Divine Pang milik Yuanen Zentian. Pukulan Dewa Cloud Vortex diciptakan oleh Yuanen Yehui. Setelah menerima bimbingan dari Titan Giant APR Ming, itu telah menjadi keterampilan tempur paling kuat dari klan kera raksasa Titan. Ketika itu dilepaskan oleh tetua klan Yuanen Zentian sebagai ledakan peringkat semu, seberapa hebatnya itu. Dilihat dari basis kultivasi mereka, masih ada beberapa perbedaan antara Kuasigot yang baru diangkat seperti Yuanen Zentian dan Kaisar Hantu. Namun, masih perlu waktu bagi Kaisar Hantu untuk mengalahkannya. Nyanyian merdu bisa terdengar di seluruh langit. Roh Kudus Douluo melayang di atas dengan senyum lembut di wajahnya. Dia meletakkan kedua telapak tangannya di depan dadanya. Sayap berbulu putih bersih perlahan menyebar dari punggungnya, satu pasang demi satu. Satu pasang, dua pasang, tiga pasang, hingga total 6 pasang dari 12 sayap berbulu terbuka. 12 sayap mengepak dengan lembut, 9 pilar cahaya keemasan bersinar ke langit dan terkondensasi menjadi 9 entitas seperti matahari. Sosok muncul di dalam masing-masing dari 9 matahari ini. Mereka adalah malaikat emas. Masing-masing memiliki bentuk yang berbeda, tetapi masing-masing memiliki 6 sayap berbulu di punggungnya. Ketika para malaikat ini berkumpul, seolah-olah waktu dan ruang di medan perang besar sedikit melengkung, membuat setiap orang yang hadir melihat ke arah langit. Semua manusia merasa bahwa tubuh dan jiwa mereka telah dimurnikan dalam hitungan detik. Itu adalah perasaan luar biasa yang tak terlukiskan yang memenuhi mereka dengan kenyamanan yang luar biasa. Basis kultivasi dan kemampuan setiap orang meningkat lebih dari 30% dalam sekejap. 9 malaikat mengepakkan sayap mereka secara serempak, dan kilau emas yang luar biasa berkilau dengan cahaya bintang turun dari langit. Cahaya keemasan menutupi area yang sangat luas. Hampir seluruh garis pertahanan diselimuti oleh kecemerlangannya. Ini adalah efek yang dihasilkan oleh dua keterampilan jiwa paling hebat dari Roh Kudus Douluo. Mereka dikenal sebagai tarian malaikat dan berkat malaikat. Kedua keterampilan jiwa ini masing-masing adalah tipe pemulihan dan tipe dukungan. Yali bisa menggunakan keterampilan ini setelah dia menjadi judul Douluo. Di peringkat itu, hanya bisa memanfaatkan malaikat berkah setahun sekali. Bahkan, dia harus menyalakan api kehidupannya hanya untuk melakukannya. Bahkan di peringkat limit Douluo-nya, dia hanya bisa menggunakannya sekali sehari, jadi orang bisa membayangkan betapa luar biasa skill jiwa ini. Soul Land 3 Chapter 1766. Chapter 1766, Tarian Roh Kudus Malaikat Agung. Kekuatan keterampilan jiwa sebanding dengan basis kultivasi master jiwa, tetapi memiliki batasan juga berarti bahwa keterampilan itu lebih kuat. Keterampilan jiwa yang memiliki lebih banyak persyaratan lebih kuat dari rata-rata. Batasan ini membatasi penggunaan keterampilan semacam itu, yang menandakan betapa hebatnya itu. Berkat malaikat adalah jenis keterampilan jiwa khusus ini. Yali hanya bisa menggunakan tarian malaikat agung 3 kali dalam sehari juga. Akibatnya, dia jarang menggunakan kedua skill jiwa ini. Kemampuan Angel S Blessing yang paling menakjubkan adalah kebangkitan kelompok. Itu adalah satu-satunya keterampilan jiwa yang dapat menghidupkan kembali seluruh kelompok dalam sejarah master jiwa. Di sisi lain, ketika efek kebangkitan kelompok digunakan pada master jiwa jahat, itu terbalik. Kebangkitan adalah kehancuran bagi mereka.
Kombinasi Archangel S Dance dan Angel S Blessing adalah kemampuan paling tangguh yang bisa dilepaskan Yali. Ini bukan keterampilan fusi jiwa bela diri tetapi keterampilan jiwa tipe yang tumpang tindih. Bisa dikatakan, besarnya efek pemulihannya bisa menyaingi keterampilan fusi jiwa bela diri. Sistem pemulihan berbeda dari yang lain. Kisaran keterampilan jiwa tipe pemulihan selalu menjadi yang terluas dan energi keseluruhan mereka juga yang paling kuat. Ada pepatah mengatakan bahwa surga memperhatikan setiap makhluk hidup. Di bidang manapun, selalu ada sesuatu yang mirip dengan kekuatan iman yang ada yang tidak terlihat. Limit Douluo tipe pemulihan seperti Roh Kudus Douluo Yali telah menyembuhkan banyak orang di masa lalu. Oleh karena itu, dia pasti akan dikenali oleh Plain sama seperti Tanggulin. Akibatnya, dia diberkati oleh Plain di dunia yang tidak dikenal saat dia mencurahkan segala upaya untuk melepaskan keterampilan jiwa tipe pemulihannya. Dia juga dikenali oleh elemen cahaya. Klan malaikat suci mampu mengerahkan kekuatan yang mirip dengan ini juga. Namun, tidak satupun dari mereka mampu sebagai jiwa bela diri tipe pemulihan ketika harus meminjam kekuatan dari surga dan bumi. Oleh karena itu, ketika dua keterampilan jiwa yang hebat ini digabungkan, mereka berubah menjadi keterampilan jiwa tertinggi Roh Kudus Douluo Yali yang dikenal sebagai tarian Roh Kudus Malaikat Agung. Di langit, 9 malaikat agung emas mulai menari. Kecemerlangan emas turun dari seberang langit. Di mana cahaya suci ini lewat, orang-orang merasa segar kembali, terutama para prajurit yang terluka tadi. Semua luka mereka, terlepas dari tingkat keparahannya, lenyap seluruhnya dalam hitungan detik. Di sisi lain, para master jiwa jahat menderita pukulan paling keras. Kelompok master jiwa jahat dari kultus Roh Kudus semua terkejut ketika mereka merasakan tarian Roh Kudus Malaikat Agung. Tinggalkan sendiri melihat aura suci yang begitu kuat, mereka bahkan belum pernah mendengar keberadaannya sebelumnya. Bagaimanapun, para master jiwa jahat ini telah menghentikan semua aktivitas pada saat Yali menjadi limit Douluo. Mereka bersembunyi di tule untuk membuka lorong, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan keterampilan jiwa yang begitu kuat. Ini adalah pertama kalinya tarian Roh Kudus Malaikat Agung digunakan di medan perang sepanjang sejarah. Malaikat raksasa dan cahaya emas hampir menerangi seluruh langit. Mereka membuat Roh Kudus Douluo tampak seperti Lord yang nyata di mata semua yang hadir. Seorang guru jiwa jahat melanjutkan tugasnya ke garis pertahanan militer federal. Dia melepaskan keterampilan jiwanya yang telah diseduh untuk beberapa waktu, melepaskan kabut abu-abu hitam yang berubah menjadi hantu berwajah ganas yang melompat ke arah para prajurit. Kemudian, cahaya keemasan turun ke atasnya, dan dia merasa seolah-olah sedang berendam di air hangat. Di sekelilingnya, kabut hitam kelabunya langsung menghilang tanpa bekas. Semua keterampilan jiwa ofensifnya telah lenyap dalam sepersekian detik, tetapi bagian yang paling menakutkan adalah dia menemukan bahwa dia juga menghilang. Dia tidak merasakan sakit saat seluruh tubuhnya bermandikan cahaya emas yang hangat, tapi hatinya dipenuhi rasa takut tidak seperti sebelumnya. Betapa menakutkan bagi seseorang untuk menyaksikan bagian tubuh mereka perlahan memudar mulai dari anggota tubuhnya. Faktanya, dia menemukan bahwa dia bahkan tidak bisa berteriak. Dia hanya bisa membuka mulutnya. Mencoba sekuat tenaga, tidak ada yang keluar dari tenggorokannya sampai tubuhnya benar-benar menghilang dari dunia ini untuk selama-lamanya. Makhluk abisal menghadapi situasi yang sama, meskipun efeknya tidak sekuat pada para master jiwa jahat. Kekuatan suci melawan dan menghancurkan semua kejahatan. Makhluk abisal itu menghancurkan dan melahap segala sesuatu dengan cara mereka, sehingga makhluk ini dianggap jahat di mata umat manusia. Mereka ditolak oleh kesucian, tetapi mereka tidak seburuk master jiwa jahat yang mengandalkan perasaan negatif kematian dan ketakutan untuk berkembang. Meski begitu, semua makhluk abisal bergerak sangat lambat. Sejumlah besar makhluk terbang di langit mulai berjatuhan ke tanah. Tubuh mereka juga mencair, hanya dengan kecepatan yang lebih lambat. Klan abisal yang sedikit lebih lemah juga dengan cepat membubarkan diri. Mereka berubah menjadi debu abu-abu hitam yang didorong oleh aura suci menuju Life Sub-Tree. Ini benar-benar. Semua orang tercengang saat menyaksikan pemandangan itu. Bahkan banyak Feng Hao Douluo abisal tidak pernah menyangka bahwa manusia bisa begitu menakutkan. Keterampilan jiwa hampir merupakan keterampilan ilahi. Roh Kudus Douluo Yali menyelamatkan nyawa semua orang di pasukan mereka sendirian, selain mendominasi medan perang secara menyeluruh. Master jiwa jahat yang menyerbu ke medan perang sebelumnya ditekan pada level yang berbeda. Mereka semua telah dimusnahkan oleh kecemerlangan emas segera setelah mereka mulai ragu-ragu. Kultus Roh Kudus tidak pernah menyangka bahwa Akademi Shrek akan menyiapkan hadiah sebesar itu untuk mereka.
Mereka tidak dapat percaya bahwa Roh Kudus Douluo akan melepaskannya tanpa berpikir dua kali ketika pertempuran baru saja dimulai. Yali membenci master jiwa jahat ini sampai ke intinya. Api yang mengamuk di dalam hatinya mulai berkobar ketika dia melihat banyak pusat kekuatan kultus Roh Kudus di medan perang. Aura Kaisar Dunia Bawah dan Kaisar Hantu berkurang secara eksponensial setelah ditekan oleh tarian Roh Kudus Malaikat Agung. Dengan usaha keras, mereka mengandalkan basis kultivasi mereka untuk menahannya. Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa adalah yang pertama terpengaruh. Banyak tengkorak hantu yang dilepaskan Kaisar Hantu memudar saat melihat kecemerlangan suci. Sosok bayangannya terlihat dari tempat persembunyiannya juga. Tidak punya pilihan lain, Haluosa hanya bisa mulai menyerang Tanggulin. Mereka telah mengidentifikasi tujuan mereka sebelumnya. Mereka tidak akan menyisihkan upaya untuk membunuh Tanggulin. Namun, Tanggulin tidak sendirian dalam pertempuran tersebut. Dua sosok menempatkan diri mereka di depan Haluosa secara bersamaan. Itu adalah penerus kera raksasa Titan, Douluo Yuanen Tiandang Liar Surgawi dan Kilin Douluo Tongyu. Dua limit Douluos yang hebat adalah Feng Hao Douluo peringkat demigod. Mereka bisa melawan Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa hanya dengan menggabungkan kekuatan mereka bahkan dalam keadaan biasa. Terlebih lagi, aura Haluosa melemah karena tarian Roh Kudus Malaikat Agung. Dia sama sekali tidak mampu memanggil dunia bawah, karena tindakannya sama dengan mengirim makhluk dunia bawah ke kematian. Sekaligus, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan setelah ditekan oleh dua limit Douluos. Dengan kedua telapak tangan menempel di depan dadanya, Yali sepertinya telah mengucapkan sesuatu untuk dirinya sendiri sepanjang waktu. Tarian Roh Kudus Malaikat Agung berlangsung hampir 3 menit. Lebih dari sepertiga makhluk abisal berubah menjadi kabut abu-abu. Selain itu, Raja Hitam tidak dapat membantu makhluk-makhluk itu karena dia sibuk melawan kecerdasan suci itu sendiri. Kabut abu-abu diserap oleh pohon kehidupan kuno. Pemujaan Roh Kudus menderita kerugian besar karenanya. Tempat ini akan menjadi kuburan bagi lebih dari 200 guru jiwa jahat selama-lamanya. Master jiwa jahat yang mengambil bagian dalam pertempuran itu berdiri 6 ke atas. Di antara mereka yang terbunuh oleh kecemerlangan suci adalah 7 master jiwa jahat peringkat judul Douluo. Sejak kembalinya kultus Roh Kudus, mereka tidak pernah menderita kerugian sebesar ini. Dapat dikatakan bahwa Roh Kudus Douluo mengirimi mereka hadiah besar pada hari ini. Akhirnya, Yali turun dari langit dan mendarat di bawah Life Subtree. Dia duduk bersila di tanah. Seluruh tubuhnya masih berkabut dengan pancaran cahaya suci ketika dia memasuki kondisi meditasinya. Melepaskan 2 keterampilan dewa yang tumpang tindih menguras seluruh basis kultivasi peringkat limit Douluo dalam sekejap. Di sisi lain, Raja Hitam mengalami kesulitan mengatasi udara. Dia terus mundur karena penindasan Tanggulin. Keterampilan jiwa apapun akan lebih kuat daripada keterampilan jiwa biasa selama ada prasyarat tertentu. Semakin banyak prasyarat yang ada, semakin banyak batasan yang ada, yang juga menandakan semakin menakutkan kekuatan skill jiwa itu. Angel S Blessing adalah keterampilan jiwa khusus ini. Di sisi lain, Yali hanya bisa menggunakan tarian Malaikat Agung 3 kali dalam sehari. Akibatnya, dia jarang melepaskan 2 keterampilan jiwa ini sebenarnya. Bagian paling menakutkan dari Malaikat Berkah adalah kebangkitan kelompok. Itu juga satu-satunya keterampilan jiwa yang dapat memungkinkan kebangkitan kelompok dalam sejarah Master Jiwa. Di sisi lain, ketika efek kebangkitan kelompok digunakan pada para guru jiwa jahat, efeknya terbalik yang mengubah kebangkitan menjadi pemusnahan. Kombinasi Archangel S Dance dan Angel S Blessing adalah keterampilan jiwa paling kuat yang bisa dikeluarkan Yali. Kedua keterampilan jiwa ini bukanlah keterampilan fusi jiwa bela diri tetapi itu adalah jenis keterampilan jiwa yang tumpang tindih. Efek amplifikasinya dalam pemulihan bisa menyaingi keterampilan fusi jiwa bela diri. Sistem pemulihan berbeda dari jiwa bela diri lainnya. Cakupan skill jiwa tipe pemulihan selalu terluas dan energinya secara keseluruhan juga yang paling kuat. Ada pepatah mengatakan, surga memperhatikan setiap makhluk hidup. Di bidang lain, selalu ada sesuatu yang mirip dengan kekuatan iman yang ada tanpa diketahui orang. Limit Douluo tipe pemulihan seperti Roh Kudus Douluo Yali yang telah menyembuhkan banyak orang di masa lalu pasti dikenali oleh Plain tidak kurang dari Tanggulin. Akibatnya, dia diberkati oleh Plain di dunia yang tidak dikenal saat dia mencurahkan segala upaya untuk melepaskan keterampilan jiwa tipe pemulihannya. Dia juga dikenali oleh elemen cahaya. Klan Malaikat Suci mampu memobilisasi kekuatan yang mirip dengan ini juga. Namun, tidak ada yang sekuat jiwa bela diri tipe pemulihan ketika harus meminjam kekuatan dari surga dan bumi.
Oleh karena itu, ketika dua keterampilan jiwa hebat ini digabungkan untuk sementara waktu, itu berubah menjadi keterampilan jiwa tertinggi Roh Kudus Douluo Yali yang dikenal sebagai tarian Roh Kudus Malaikat Agung. Di langit, 9 malaikat agung emas sudah mulai menari. Kecemerlangan emas yang tak terhitung jumlahnya tersebar dari langit. Di mana cahaya yang dipenuhi aura suci lewat, orang-orang merasakan penguatan yang luar biasa, terutama para prajurit yang terluka sebelumnya. Semua luka mereka lenyap sepenuhnya dalam hitungan detik terlepas dari tingkat keparahannya. Para master jiwa jahat menderita pukulan paling keras dari semuanya. Kelompok master jiwa jahat dari kultus Roh Kudus semua terkejut ketika mereka merasakan tarian Roh Kudus Malaikat Agung. Apalagi melihat aura suci sejauh ini, mereka bahkan belum pernah mendengar keberadaannya sebelum ini. Bagaimanapun, master jiwa jahat ini telah menghentikan semua aktivitas ketika Yali berhasil menjadi limit Douluo. Mereka bersembunyi di tule untuk membuka jalan masuk. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan keterampilan jiwa yang begitu kuat secara alami. Saat ini, dapat dikatakan bahwa tarian Roh Kudus Malaikat Agung digunakan di medan perang untuk pertama kalinya dalam sejarah. Malaikat-malaikat yang sangat besar dan cahaya keemasan yang hampir menerangi seluruh langit membuat Roh Kudus Douluo tampak seperti Lord yang nyata di mata setiap orang pada saat ini. Seorang master jiwa jahat baru saja menyerang posisi pertahanan militer federal. Dia melepaskan keterampilan jiwanya yang telah terbentuk beberapa saat, melepaskan kabut abu-abu hitam yang berubah menjadi hantu berwajah ganas yang menerkam ke arah para prajurit. Sementara itu, kecemerlangan emas turun padanya. Guru jiwa khusus ini merasa seperti sedang berendam dalam air hangat. Kabut hitam kelabu di sekitarnya menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Semua keterampilan jiwa serangannya semuanya lenyap dalam sepersekian detik. Bagian yang paling menakutkan adalah dia menemukan tidak hanya keterampilan jiwanya yang hilang, dia juga menghilang. Dia tidak merasakan sakit apapun saat seluruh tubuhnya berjemur dalam cahaya keemasan yang hangat. Namun, ketakutan di hatinya telah meningkat ke puncaknya. Betapa menakutkan bagi seseorang untuk menyaksikan bagian-bagian tubuhnya menghilang perlahan mulai dari anggota tubuhnya. Faktanya, dia menemukan bahwa dia bahkan tidak bisa berteriak. Dia hanya bisa membuka mulutnya. Dia mencoba berteriak tetapi tidak ada yang keluar dari tenggorokannya sampai tubuhnya benar-benar menghilang dari dunia ini untuk selama-lamanya. Situasi serupa terjadi pada makhluk abisal juga. Hanya saja tingkat pengaruhnya terhadap makhluk-makhluk abisal tidak sekuat master jiwa jahat. Kekuatan suci melawan dan menghancurkan semua kejahatan. Makhluk abisal itu menghancurkan dan melahap segala yang ada di jalannya sehingga makhluk ini dianggap jahat dalam pandangan manusia. Mereka ditolak oleh kekudusan tetapi mereka tidak seburuk master jiwa jahat yang mengandalkan emosi negatif seperti kematian dan ketakutan untuk berkembang. Meski begitu, semua makhluk abisal bergerak dengan sangat lambat pada saat ini. Sejumlah besar makhluk terbang di langit mulai jatuh ke tanah. Tubuh mereka juga mencair, hanya saja kecepatan lelehnya sedikit lebih lambat. Namun, klan abisal yang sedikit lebih lemah itu juga menghilang melalui proses peleburan dengan cepat. Mereka berubah menjadi aliran udara abu-abu kehitaman yang didorong oleh aura suci menuju Life Sutri. Ini benar-benar. Semua orang tercengang karena bingung menyaksikan pemandangan itu. Bahkan banyak Feng Hao Douluo abisal tidak pernah menyangka bahwa manusia bisa begitu menakutkan. Keterampilan jiwa hampir mirip dengan keterampilan ilahi. Roh Kudus Douluo Yali menyelamatkan nyawa seluruh anggota pasukan di pihak mereka seorang diri selain menekan medan perang secara komprehensif. Master jiwa jahat yang menyerbu ke medan perang sebelumnya ditekan pada level yang berbeda. Namun, mereka semua telah dimusnahkan dalam kecemerlangan emas begitu mereka mulai ragu-ragu. Kultus Roh Kudus tidak pernah menyangka bahwa Akademi Shrek akan menyiapkan hadiah sebesar itu untuk mereka. Mereka tidak dapat percaya bahwa Roh Kudus Douluo akan melepaskannya tanpa ragu sedikitpun ketika pertempuran baru saja dimulai. Yali membenci master jiwa jahat ini sampai ke tulangnya. Api yang mengamuk di dalam hatinya mulai berkobar ketika dia melihat banyak pembangkit tenaga kultus Roh Kudus di tempat itu. Aura Underworld Emperor dan Ghost Emperor berkurang secara eksponensial karena penindasan dari tarian Roh Kudus Malaikat Agung. Mereka mengandalkan basis kultivasi mereka untuk bertahan dengan usaha keras. Raja dunia bawah Douluo Haluosa adalah yang pertama terpengaruh. Banyak tengkorak hantu yang dilepaskan Kaisar Hantu menjadi redup karena kecemerlangan suci. Siluetnya juga terlihat dari persembunyiannya. Tidak punya pilihan lain, Haluosa hanya bisa mulai menyerang Tanggulin. Mereka sudah mengidentifikasi tujuan mereka sebelumnya. Itu untuk tidak berusaha membunuh Tanggulin. Namun, Tanggulin tidak sendirian dalam pertempuran tersebut.
Dua siluet memblokir diri mereka sendiri di depan Haluosa secara bersamaan. Tepatnya penerus klan kera raksasa Titan, Douluo Yuanen Tiandang Liar Surgawi dan Kilin Douluo Tongyu. Dua limit Douluos yang hebat adalah Feng Hao Douluo peringkat demigod. Dalam keadaan biasa, mereka bisa melawan Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa hanya dengan menggabungkan kekuatan mereka. Selain itu, aura Haluosa melemah karena tarian Roh Kudus Malaikat Agung. Dia sama sekali tidak mampu memanggil dunia bawah. Tindakan memanggil dunia bawah sama dengan mengirim makhluk dunia bawah ke kematian. Sekaligus, dia berada pada posisi yang tidak menguntungkan setelah ditekan oleh dua limit Douluos. Yali dengan kedua telapak tangan bersama di depan dadanya sepertinya mengucapkan sesuatu untuk dirinya sendiri selama ini. Tarian Roh Kudus Malaikat Agung berlangsung hampir 3 menit. Lebih dari sepertiga makhluk abisal berubah menjadi kabut abu-abu. Selain itu, Raja Hitam tidak dapat merawat makhluk-makhluk ini karena dia terlalu terganggu untuk melawan kecemerlangan suci. Kabut abu-abu diserap oleh pohon kehidupan kuno. Pemujaan Roh Kudus menderita kerugian besar karenanya. Lebih dari 200 guru jiwa jahat meninggal di tempat ini untuk selama-lamanya. Master jiwa jahat yang mengambil bagian dalam pertempuran hari ini memiliki 6 cincin ke atas. Orang-orang yang meninggal dalam kecemerlangan suci ini juga termasuk 7 master jiwa jahat peringkat judul Douluo. Sejak kembalinya kultus Roh Kudus, mereka tidak pernah mengalami kerugian sebesar ini. Bisa dikatakan bahwa Roh Kudus Douluo mengirimi mereka hadiah besar hari ini. Akhirnya, Yali turun dari langit dan mendarat di bawah Life Subtree. Dia duduk bersila di tanah. Seluruh tubuhnya masih berkabut dengan lapisan cahaya suci ketika dia memasuki kondisi meditasi. Hasil dari melepaskan dua keterampilan dewa yang tumpang tindih menyedot semua basis kultivasi peringkat limit Douluo secara instan. Di sisi lain, Black Monarch mengalami kesulitan mengatasi udara. Dia mundur terus-menerus dari penindasan Tanggulin. Soul Land 3 Chapter 1767. Chapter 1767, The Abyss Retreated in Defeat. Kerja sama antara Tanggulin dan ibunya, Yali, sangat sempurna. Dia menggunakan elemental calamity untuk melukai Black Monarch dengan parah saat tarian Roh Kudus Malaikat Agung dilepaskan. Faktanya, Raja Hitam bahkan tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat. Raja Hitam berusaha untuk melawan tombak naga emas peringkat roh tombak milik Tanggulin di satu sisi, sementara di sisi lain, dia harus menghindari dinodai oleh kecerdasan suci. Dia terus bertahan dan harus terus mundur. Raja Hitam merasa sedih di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka Tanggulin menjadi yang mampu setelah waktu sesingkat itu. Bencana elemental adalah pukulan telak baginya sehingga kekuatan asalnya terluka. Tanggulin bahkan lebih tak kenal ampun begitu dia berada di atas angin. Dua dewa kuasi dari kultus Roh Kudus yang dia andalkan telah ditekan oleh Roh Kudus Douluo begitu parah sehingga mereka bahkan tidak bisa melepaskan kemampuan mengesankan mereka. Keunggulan yang dia harapkan awalnya berubah menjadi kerugian besar sekarang. Saat ini, dia tidak bisa lengah jika tombak naga emas misterius Tanggulin mungkin menusuknya. Makhluk abisal lainnya di sekitarnya menyerbu dari kedua sisi untuk mencegah serangan Tanggulin atas nama Raja Hitam. Namun, bagaimana mereka bisa menahan Tanggulin? Dua bola lampu hitam melonjak menuju Tanggulin dari kedua sisi. Itu datang dari dua ratu hitam. Dua pusaran hitam meledak dan mengaduk segala sesuatu di jalannya dalam upaya untuk memperlambat serangan Tanggulin. Namun, ketika pusaran itu mulai terbentuk, tiba-tiba berhenti berputar. Pusaran itu hancur berantakan. Tanggulin melepaskan domain spiritualnya, pembalikan ruang waktu. Dua sinar cahaya keemasan ditembakkan dari tombak naga emas dalam genggaman Tanggulin. Sinar cahaya menembus dada Ratu Hitam seketika ketika mereka tertangkap basah setelah diserang oleh pembalikan ruang waktu. Kedua tubuh permaisuri hitam hancur seketika sebelum kekuatan hidup mereka diserap ke dalam tombak naga emas Tanggulin. Kekuatan hidup digunakan untuk mengisi kembali Tanggulin. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan 1000 jari yang menuduh. Pancaran tombak menjadi lebih terang dan lebih menyilaukan dengan ribuan pancaran tombak berkumpul ke dalam dari segala arah. Pancaran tombak menyatu menjadi satu dan tiba di hadapan Raja Hitam dalam sepersekian detik. Raja Hitam mendengus marah. Bola cahaya ungu tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Itu adalah Deathwither. Dalam keadaan biasa, Deathwither memiliki jangkauan dengan diameter 1000 meter. Setiap kekuatan hidup di daerah itu akan dimusnahkan dan dimakan. Cakupan The Deathwither telah menyusut secara eksponensial setelah ditekan oleh tarian Roh Kudus Malaikat Agung. Bahkan dalam kondisi normal, Deathwither juga tidak bisa menghentikan Tanggulin.
The Black Monarch tidak punya pilihan selain mengurangi cakupan Deathwither-nya. Pancaran tombak itu meledak. Pertama, itu terbagi menjadi 2 aliran pancaran, lalu 4, dan akhirnya hingga tak terhingga. Ditemani oleh kesombongan yang agung dan fluktuasi esensi darah yang padat, pancaran tombak emas membimbing kecemerlangan suci untuk menusuk ke dalam Deathwither. Pada saat yang sama, Tanggulin menggenggam udara dengan tangan kirinya dan membuat cakar naga emas raksasa. Sepertinya dunia kecil terkurung di telapak tangan besar. Itu adalah Forbid All Laws, Dragon Emperor Break. Kaisar Hitam merasakan pusarannya larut menjadi untaian di bawah kekuatan hisap. Kemudian, itu menghilang tanpa jejak tanpa suara. Apa itu tadi? Sementara dia tercengang dengan situasinya, Tanggulin, di sisi lain, sangat tenang dan tenteram. Dalam sepersekian detik itu, sensasi mengancam yang tak terlukiskan muncul di hati Raja Hitam. Sisik hitam di tubuhnya tiba-tiba meledak. Bayangan hitam ilusi yang tampak identik dengannya muncul. Sementara itu, dirinya yang sebenarnya lenyap menjadi pintu terang di balik bayangan ilusi. Alam semesta terlarang Tanggulin baru saja mulai terbentuk ketika Raja Hitam segera menghilang ke luar angkasa. Dia memanfaatkan kemampuan teleportasi abisal. Namun, penggantinya masih merupakan sumber kekuatan hidup yang substansial. Ketika itu diaduk oleh tombak naga emas Tanggulin, itu berubah menjadi semburan kekuatan hidup yang berlebihan dan padat yang segera disalurkan ke tombak naga emas. Kemudian, Tanggulin menyerahkannya ke Life Subtree. Raungan tajam terdengar bergema di seluruh medan perang secara instan. Legiun Abisal yang melonjak dengan liar sebelumnya mirip dengan pasang naik tiba-tiba surut sebelum mundur sama sekali. Baik Kaisar Dunia Bawah dan Kaisar Hantu melepaskan keterampilan jiwa mereka yang kuat untuk menutupi retret mereka. Mereka kemudian kabur dengan terbang. Itu benar-benar bukan hal yang mudah untuk mempertahankan kekuatan super peringkat dewa ini kecuali mereka telah memutuskan untuk bertarung. Tanggulin tidak mengejar mereka. Sebagai gantinya, dia mengangkat tombak naga emas untuk membimbing dan menyerap energi abisal yang tersisa di medan perang. Pada saat yang sama, dia menatap ke kejauhan dengan ekspresi serius. Pertempuran dimulai dengan cepat dan berakhir dengan cepat. Itu diakhiri dengan penarikan pasukan abisal. Pemujaan Roh Kudus juga menderita kerugian besar. Namun, Tanggulin sangat menyadari bahwa perang baru saja dimulai. Serangan mendadak pihak lawan tidak berhasil untuk pertama kalinya. Gelombang kedua pasti akan lebih kuat. Sementara itu, awan jamur raksasa terlihat meledak di Legiun Abisal di kejauhan. Selanjutnya, energi abisal di udara semakin padat dan kuat. Tanggulin mengangkat alis karena terkejut. Dia sadar bahwa Korps Angkatan Darat Laut Utara telah melancarkan serangannya. Mereka memanfaatkan kesempatan untuk meledakkan Legiun Abisal dengan tembakan artileri saat Legiun Abisal mundur. Tanggulin menyadari bahwa Komandan Korps Angkatan Darat Laut Utara adalah ahli strategi yang brilian karena waktu penyerangannya sempurna. Segala macam senjata serangan jarak jauh ditembakkan berulang kali dari garis pertahanan utara dalam upaya untuk memusnahkan Legiun Abisal. Tombak naga emas Tanggulin memanas setelah beberapa detik. Infus kekuatan hidup yang luar biasa mengubah setiap daun hijau subur Life Subtree mirip dengan batu giok berukir. Life Subtree juga mulai berkembang. Pada saat semua energi abisal di medan perang sepenuhnya terserap, ukurannya telah tumbuh lebih dari sepertiga dari awalnya. Seluruh tubuh Roh Kudus Douluo Yali diselimuti lapisan hijau bercahaya. Ketika dia perlahan membuka matanya, ada ekspresi keheranan di matanya. Dia menemukan bahwa dia telah sepenuhnya mengisi kembali konsumsi sebelumnya dalam waktu kurang dari 20 menit. Tidak masalah baginya untuk melepaskan tarian malaikat suci malaikat agung sekali lagi. Dia menyadari fungsi dari Life Subtree. Pastinya, itu akan menjadi inti dari perang ini. Ketika pasukan abisal menghilang ke kejauhan, langit menjadi gelap sepenuhnya. Akhirnya, tentara federal dan kelompok 5 Tanggulin berhasil dibebaskan. Legiun Abisal bersiap untuk serangan kedua. Tidak hanya Raja Hitam di sana, dia juga membawa sejumlah Feng Hao Douluo Abisal. Pada saat yang sama, sejumlah besar kultus Roh Kudus datang juga termasuk 2 kaisar. Meski demikian, mereka tetap gagal. Kekalahan pasukan Abisal Legiun ini dikarenakan ketamakan mereka untuk sukses. Karena tergesa-gesa, mereka menjadi sembrono. Tanggulin dan yang lainnya agak bangga dengan keberhasilan mereka mengalahkan Legiun Abisal yang dipimpin oleh 3 Feng Hao Douluo peringkat dewa. Faktor krusial dalam kemenangan mereka sebagian besar disebabkan oleh keterampilan jiwa yang menakutkan dan tumpang tindih, tarian Roh Kudus Malaikat Agung yang menutupi hampir setengah dari medan perang dan melukai kultus Roh Kudus dan pasukan Abisal.
Selain itu, kekuatan melahap tombak naga emas mengakibatkan kerugian besar bagi Legiun Abyssal. Ibu, kamu baik-baik saja? Kang Wulin yang berdiri di sebelah Life Sutri bertanya pada Yali. Life Sutri sangat penting bagi umat manusia. Alhasil, mereka berlima memilih untuk menjaga Life Sutri guna mencegah musuh menghancurkan pohon tersebut. Yali tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, The Life Sutri benar-benar mengesankan. Itu memberiku kekuatan hidup yang luar biasa, jadi aku bisa mencurahkan semua kekuatanku untuk melepaskan keterampilan jiwaku tanpa reservasi. Jika tidak, saya perlu istirahat setidaknya selama 3 hari. Pokoknya, jika harus, saya senang melakukannya lagi. Sungguh sia-sia kita tidak memiliki cukup tenaga sehingga kita harus meninggalkan master jiwa jahat itu. Kang Wulin mengangguk. Tepat sekali. Sungguh sia-sia kita tidak memiliki cukup tenaga untuk mengejar dan membunuh mereka. Yali berbicara dengan sangat serius, kita seharusnya tidak membuat keputusan yang terburu-buru. Kita tidak boleh meremehkan Abyssal Plane hanya karena kita menang hari ini. 6.000 tahun lalu, orang-orang berbakat muncul dalam jumlah besar. Pada saat itu, pembangkit tenaga senior yang tak terhitung jumlahnya dikorbankan untuk menutup upaya Abyssal. Soul Land 3 Chapter 1768. Chapter 1768, Could the Sage King Come? Dibandingkan dengan masa lalu, situasi kali ini mungkin lebih merepotkan dari sebelumnya. Abyssal Plane lebih dewasa sekarang. Kami tidak tahu berapa banyak Feng Hao Douluo peringkat raja di Abyssal yang akan datang ke benua Douluo. Mereka semua adalah entitas berpangkat dewa. Selain itu, semakin tinggi pangkat mereka, semakin besar kekuatan yang mereka miliki. Raja Hitam hanya berada di peringkat ke-9. 6.000 tahun yang lalu, Komandan Legiun Abyssal adalah Raja Abyssal yang menempati peringkat ketiga. Itu sangat kuat sehingga 3 Feng Hao Douluo peringkat dewa di pihak kami mengalami kesulitan untuk menekannya. Akhirnya, itu terluka parah setelah 2 Feng Hao Douluo kami mengorbankan hidup mereka. Saya sangat khawatir apakah Tuan Abyssal Plane ini akan muncul. Jika itu muncul, maka itu benar-benar akan menjadi bencana besar. Kang Wulin tertegun sejenak. Kurasa itu tidak mungkin. Saya bertanya pada pohon kehidupan kuno sebelum datang ke sini. The Ancient Life Tree memberiku jawaban yang samar, tapi sepertinya tidak mudah bagi Sage King untuk turun ke dunia kita. Yali berkata dengan heran, apa yang dikatakan pohon kehidupan kuno? Kang Wulin berkata, The Ancient Life Tree mengatakan bahwa sebuah plane dibatasi oleh hukumnya sendiri dan menolak plane lain. Kecuali plane lain jauh lebih unggul dari plane kita, penguasa plane lain tidak akan pernah turun ke plane kita. Ini karena dia akan sangat ditolak oleh plane kita sehingga dia akan melawan seluruh plane kita. Kecuali kalau, pada titik ini, Kang Wulin berhenti sejenak sebelum melanjutkan berbicara, kecuali jika ada entitas dari plane kita yang memiliki pangkat yang sama dengannya dan bersedia mengorbankan dirinya untuk menerimanya. Mungkin kemudian menjadi mungkin. Abyssal Plane seharusnya tidak lebih kuat dari plane kita. Hanya sulit bagi kita untuk melawan mereka, karena mereka terampil menelan kekuatan hidup kita. Tidak mudah bagi mereka untuk datang ke plane kami. Raja Petapa Abyssal mungkin kuat, tapi dia belum tentu lebih kuat dari penguasa plane benua Douluo kita. Hanya saja penguasa plane kita tidak memiliki wujud tertentu. Yali mengangguk dan berkata, saya harap begitu. Jika seperti yang disebutkan oleh pohon kehidupan kuno, kecil kemungkinan Raja Petapa Abyssal akan muncul. Itu adalah Feng Hao Douluo tingkat dewa sejati. Di sisi lain, kami tidak memiliki dewa di benua Douluo kami. Bahkan jika ada dewa, tidak mungkin dewa kita akan mengorbankan dirinya untuk menunggu kedatangan Raja Sage. Tidak ada alasan mengapa dewa kita ingin bekerja sama dengan Abyssal Plane. Bahkan kultus Roh Kudus tidak akan melakukan itu. Kang Wulin berkata, jika ada entitas alam dewa dalam kultus Roh Kudus, organisasi itu akan mendominasi benua lebih awal. Ibu, kamu harus istirahat. Kalian semua harus istirahat dulu. Aku akan mengambil jam tangan pertama. Suara sedingin es Tong Yu terdengar. Kilin Douluo datang ke sisi Kang Wulin dan Yali dan mengangguk ke arah mereka. Sejak dia datang ke benua Douluo, Tong Yu merasa sulit untuk beradaptasi di sini. Sudah beberapa lama sejak dia menjadi limit Douluo. Secara bertahap, dia maju ke ranah setengah dewa. Ketika dia pertama kali datang ke benua Douluo, dia pikir tidak banyak orang di benua Douluo yang bisa melampaui basis kultivasi peringkat setengah dewa. Namun, dia segera menyadari betapa kuatnya benua Douluo dibandingkan dengan benua bintang Luo setelah bertemu Kang Wulin. Kemudian, dia menetap di Akademi Shrek. Dia sangat terkejut saat bertemu Long Yeiwei dan Yali. Selanjutnya,
dia bertemu Yuanen Zentian dan putranya, Herles Douluo, dan Amorous Douluo. Setelah itu, ia berkenalan dengan tubuh Douluo Aruheng. Setelah bertemu dengan Feng Hao Douluo ini, dia hampir mati rasa karena pengalaman itu. Ada lebih dari 5 limit Douluo di Akademi Slack saja. Selain itu, 2 dari mereka adalah pangkat Dewa Semu. Di sisi lain, hanya ada 2 limit Douluo di seluruh benua Bintang Luo. Mereka adalah Enchi dan dirinya sendiri. Perbedaannya sangat bagus. Dia mengalami pengalamannya yang paling mengejutkan hari ini. Ketika dia menyaksikan pasukan Abisal, dipimpin oleh 3 dewa kuasi besar, menghapus langit dan menutupi matahari, Tong Yu bersiap untuk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan nyawa Tang Wulin. Ada 3 dewa kuasi. Selain itu, ada 2 master jiwa jahat lainnya bersama mereka. Dalam keadaan biasa, kemampuan bertarung master jiwa jahat melampaui master jiwa biasa. Meskipun ada 5 limit Douluo di sisinya, basis budidaya Tang Wulin masih belum memadai. Sisanya tidak sepenuhnya lemah, tetapi hanya 1 dari mereka yang baru-baru ini diangkat menjadi Dewa Semu. Selama ini, fitur Roh Kudus Douluo Yali yang paling menonjol dalam pikiran Tong Yu adalah kecantikannya. Ya, kecantikannya. Dia selalu berasumsi bahwa limit Douluo tipe pemulihan tidak akan memiliki banyak kemampuan bertarung. Tentu saja, ini juga pertama kalinya dia bertemu dengan limit Douluo tipe pemulihan. Dia tidak ragu bahwa dia mampu melepaskan kebangkitan kelompok yang mempengaruhi medan perang. Namun demikian, itu tidak akan berpengaruh banyak pada kemampuan bertarung tingkat tinggi. Dia menyadari betapa salahnya dia ketika dia melihat Roh Kudus Douluo melepaskan tarian Roh Kudus Malaikat Agung. Keterampilan jiwa mirip dengan kutukan. Tidak hanya itu benar-benar menekan 3 dewa kuasi yang hebat, itu mempengaruhi segalanya di seluruh medan perang. Setiap orang menerima amplifikasi, tetapi pada level yang berbeda. Adapun dia menerima amplifikasi paling banyak karena dia ahli dalam mengendalikan 5 elemen. Kelima unsur itu terdiri dari semua unsur antara langit dan bumi. Semua elemen diaktifkan di bawah bimbingan tarian Roh Kudus Malaikat Agung yang menekan kejahatan dan mengusir musuh. Itu setara dengan memperbesar penguasa kekuatan plane. Bisakah itu dilakukan oleh seorang master jiwa? Mungkin, tapi hasilnya akan sama bahkan jika dewa yang melakukannya. Oleh karena itu, hati Tong Yu saat ini masih dipenuhi dengan keterkejutan. Penampilan Yali di medan perang hari ini pasti melampaui setiap dewa kuasi lainnya. Ternyata wanita yang tersenyum dan ramah yang memancarkan suasana damai kepada orang-orang di sekitarnya sebenarnya sekuat itu. Dia merasakan kekaguman yang dalam terhadap Roh Kudus Douluo sejak saat itu. Itu adalah kekaguman yang tulus. Tang Wulin tidak keberatan. Terima kasih banyak atas masalahmu. Tang Wulin selalu memiliki perasaan aneh tentang Tong Yu. Terus terang, dia juga tidak tahu bagaimana menghadapi orang ini. Sejak pertemuan pertama mereka, Tong Yu telah bertingkah seolah dia rela mengorbankan hidupnya kapan saja untuk menebus kesalahan masa lalunya. Namun, siapa yang bisa menentukan benar dan salah dengan tindakan di masa lalu? Bagaimanapun, semua orang rukun dengan damai. Kejadian ini tetap menjadi beban di hati Tang Wulin selama ini. Satu-satunya harapannya adalah agar dia dapat menemukan orang tua kandungnya ketika saatnya tiba. Dia akan membiarkan ayah angkatnya Tang Ziran memutuskan bagaimana mengelola Tong Yu. Sisa malam itu lancar. Pasukan Abisal benar-benar mundur kali ini. Setidaknya, mereka tidak bisa lagi melihat Legiun Abisal dari garis pertahanan mereka. Korps Angkatan Darat Nordsea mengirim pesan mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan pembangunan stasiun dan pertahanan laut di Laut Utara. Dengan demikian, mereka dapat menanggapi setiap perubahan dengan segera. Dengan kedatangan Korps Tentara Pusat, Korps Tentara Utara akhirnya merasa nyaman. Setidaknya, garis pertahanan saat ini harus cukup stabil. Bala bantuan kedua akhirnya tiba. Korps Tentara Pusat pantas mendapatkan reputasinya sebagai tentara paling elit di Federasi. Para prajurit diperlengkapi dengan baik. Selain itu, sejumlah besar kereta jiwa dimobilisasi. Sebagian besar tentara dari Korps Angkatan Darat Pusat sudah ditempatkan di perbatasan Tule. Mereka mengambil alih garis pertahanan. Komandan Resimen Korps Tentara Utara Guo Zhenfeng menerima pujian resmi seperti yang diharapkan. Meskipun Korps Angkatan Darat Utara menderita kerugian besar, Utara tidak dilanggar. Mereka berhasil menghentikan musuh di Tule. Itu dianggap sebagai layanan yang sangat berjasa ke benua itu. Markas besar militer menawarkan untuk menyediakan tentara tambahan untuk Guo Zhenfeng sesegera mungkin setelah perang berakhir. Markas besar militer menunjukkan bahwa mereka tidak akan pernah membubarkan Korps Angkatan Darat Utara.
Adapun hadiahnya, mereka akan membahasnya lebih lanjut setelah perang berakhir. Menyusul kedatangan Korps Tentara Pusat, pasukan misterius juga diam-diam tiba di Thule. Mereka menempatkan diri mereka di puncak gunung tempat Life Sub Tree berada. Perkemahan sisik kecil dibangun dengan cepat di puncak gunung di sekitar Life Sub Tree.